Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan 5 soal berikutnya ya. Nah, diketahui S adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 20, A dan seterusnya ya. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus ingat dulu ya, operasi himpunan. Jadi, operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama namanya nanti gabungan. Jadi gabungan itu seperti ini. Jadi kalau dikatakan A gabung B, kata kuncinya adalah semua ya. Semua yang ada di A maupun yang ada di B. Nah, kalau ada anggotanya yang sama, kita cukup menuliskannya sekali saja. Jadi, kalau saya gambar dalam bentuk diagram pen ya, ini A, ini B, yang dimaksud dengan A gabung B itu adalah semuanya. Ya, semua yang ada di A maupun yang ada di B. Lalu yang kedua, nanti ada namanya irisan. Dia disimbolkan dengan U yang terbalik ya. Jadi, kalau dikatakan nanti A iris B, itu kata kuncinya adalah yang sama ya. Yang sama itu maksudnya ada di A, ada juga di B. Kalau saya gambarkan dalam bentuk diagram pen, berarti yang dimaksud dengan A iris B itu adalah yang beririsan ya, yang dilewati dua-duanya. Lalu yang ketiga nanti ada yang dinamakan dengan selisih. Selisih ya. Jadi selisih itu simbolnya kurang ya, tanda kurang. Kalau dikatakan A kurang B, itu artinya ada di A tetapi tidak ada di B. Tapi tidak ada di B. Berarti nanti kalau B kurang A jadi apa? B kurang A itu berarti ada di B tetapi tidak ada di A. Kalau saya tulis dalam bentuk diagram pen, nanti dia seperti ini. Kalau ini A, ini B, yang ini dinamakanlah dengan A kurang B. Kalau misalnya nanti ini A, ini B, yang ini nanti dinamakan dengan B kurang A. Lalu yang keempat ada yang dinamakan dengan komplemen ya. Komplemen itu disimbolkan dengan pangkat C gitu ya. Jadi kalau nanti ditulis A komplemen itu artinya ya selain yang ada di A, selain yang ada di A, tapi ada di S atau di semesta pembicaraan. Jadi kalau saya tulis diagram pennya ini A, berarti yang dimaksud dengan A komplemen itu yang di luar si A itulah. Itu dia operasi himpunan. Oke, baru kita jawablah soal yang nomor 5 ini. Nah, katanya tadi kan S itu adalah bilangan asli yang kurang dari 20 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20-nya tidak ikut ya. Karena dibilang kurang dari 20. Sementara si A itu adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 20. Berarti ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Kemudian si B katanya adalah himpunan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri ya. Berarti bilangan prima yang kurang dari 20 itu yang pertama itu 2 ya. Kemudian 3, lalu 4. Apakah 4 itu prima? Bukan ya. Karena 4 bisa dibagi 1, dibagi 2, dan dibagi 4. Faktornya ada 3. Maka dia bukan bilangan prima. Berarti habis 3 berapa? 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Kemudian C adalah bilangan yang habis dibagi 3 kurang dari 20. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, dan 18 ya. Nah, berarti kalau yang A, kita periksa yang A ya. Katanya B itu adalah himpunan bagian dari S.
Ya, ini simbol dari himpunan bagian. Apa maksudnya himpunan bagian? Kalau bahasa sehari-harian seperti ini. Apakah semua yang ada di B ada di S? Gitu. Kita cek ya. Semua yang ada di B ini, semua yang ada di B 2, semua yang ada di B itu ada di S ya. Maka ini benar. Berarti jawabannya bukan itu. Karena kita cari yang salah. Kalau yang B, oke, katanya B gabung C komplement. Kita cari dulu. Kalau B gabung C itu apa? Tadi gabung itu berarti semuanya ya. Kita tuliskan B gabung C itu 1, 2, 3, 4 tidak ada ya. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ya. Berarti 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Berarti kalau B gabung C komplement berarti selain itu. Berarti yang tidak ada di B gabung C ini ya. Berarti 4, 6, ya 4, 6, habis itu 8, habis 8 itu 10, habis 10 itu berapa? 12 ya. Habis itu 14, 16, dan 18. Nah, sementara kalau S kurang A, berarti apa tadi S kurang A yang ada di S tapi tidak ada di A. Si A itu tadi kan bilangan ganjil, maka semua yang genap lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Apakah sama? Di S kurang A ada 2 ya. Oke. Sementara di B gabung C komplement tidak ada 2, berarti berbeda, maka salahlah dia. Maka jawabannya adalah B. Seandainya kita ingin memeriksa bagian yang C dan D, di C itu dibuat C kurang B. Oke. Coba kita buat C kurang B. Artinya yang ada di C tapi tidak ada di B ya. Yang ada di C tapi tidak ada di B itu yang mana? Yang kalau 3 ada 6, oh berarti 6 ya. Kemudian 9, kemudian 12, kemudian 15, kemudian 18. Berarti yang C-nya benar. Maka jawabannya bukan itu. Kalau yang D, tadi kan S kurang A sudah kita hitung, yaitu semua bilangan genap kurang dari 20 ya. Berarti bilangan genap kurang dari 20. Ya, itu dia soal yang nomor 5. Kita lanjut. Soal yang nomor 6. Diketahui data berurutan ya. Berarti kalau berurutan berarti mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Kemudian katanya rentangnya itu 15 ya. Jadi kalau rentang itu adalah data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Atau sering juga kita kenal namanya dengan jangkauan. Yang paling besar itu namanya adalah Q. Yang paling kecil adalah 1 ya. Berarti dapatlah Q-nya 16. Lalu katanya rata-ratanya ya itu adalah 8. Rata-rata itu adalah jumlahkan ya 1 tambah 5 tambah 7 tambah P tambah Q lalu dibagilah 5 hasilnya 8. Nah ini kalau ditambahkan 13 tadi Q-nya 16 ya, misalkan 40 kali silang ya. Berarti 40 kurang 29 berarti 11. Maka jawabannya P-nya 11 dan Q-nya 16. Kita lanjut ya. Nomor 7, sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luasnya ya. Berarti ada balok ya. Jadi kalau balok itu kita gambar dulu. Nanti kira-kira seperti ini. Ini panjang, lebar, dan tinggi ya. Nah, tanya volume ya. Jadi kalau volume balok itu, jadi kalau bangun ruang itu, kalau sama atas bawahnya, volumenya itu luas alas kali tinggi ya. Misalnya balok kan, sama atas dan bawah, maka volumenya itu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka volumenya panjang kali lebar kali tinggi.
Yang sama atas bawahnya misalnya apa? Misalnya kubus juga ya, alasnya berbentuk persegi, S kuadrat, tingginya juga S, makanya S pangkat 3. Dan tabung juga begitu ya, tabung kan atas dan bawah sama. Jadi bawahnya berbentuk lingkaran, VR kuadrat, dan tinggi, makanya volumenya tabung itu VR kuadrat T. Nah, jadi kalau ini sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luasnya gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa menemukan P kali L kali T dari yang diketahui ya. Kita anggap aja sisi yang depan itu, yang bawah ya, 24. Berarti panjang kali lebar itu 24. Kemudian yang depan itu kita anggap 32. Yang kiri atau kanan kita anggap 48. Lalu yang 3 ini kita kalikan. Berarti PL kali PT kali LT itu adalah 24 kali 32 kali 48. Karena P-nya ada 2 kali, berarti P kuadrat, L-nya 2 kali L kuadrat, T-nya 2 kali, berarti L kuadrat. Nah, ini kalau kita kewalahan mengalikannya, kita tidak usah mengalihkan, tapi kita pecah-pecahkan saja. Misalnya 32 kita ubah jadi 16 kali 2, 48 kita ubah jadi 2 kali 24 ya. Ini berarti PLT-nya kuadrat, 24-nya ada 2 kali, saya tulis 24 kuadrat. 16 itu kan 4 kali 4, saya tulisnya 4 kuadrat. Kemudian 2 kali 2 itu berarti 2 kuadrat ya. Jadi kuadratnya saya bikin di luar kurung. Saya coret kuadratnya, tinggal bahwa PLT itu adalah 24 kali 8. PLT itu kan rumus volume. Nah, berarti 8 kali 24 itu 192. Itu makanya jawabannya 192 atau C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jika Y per X tambah Y sama dengan 1/5 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita ingat ya. Jadi kalau ada misalnya ya B per A tambah C per A, bisa kita ubah jadi B tambah C per A. Dari kanan bisa kita ubah jadi kiri, dan sebaliknya dari kiri bisa kita ubah ke kanan ya. Kita gunakan cara yang sama untuk mengerjakan soal ini. Tadinya kan XY per X tambah Y itu 1/5. Berarti kalau X tambah Y per XY itu jadi berapa? 5 ya. Nah, X tambah Y per XY ini saya ubah jadi X per XY tambah Y per XY sama dengan 5. Saya coret X-nya, saya coret Y-nya, tinggal 1/Y tambah 1/X itu sama dengan 5. Lalu yang kedua, X tambah Z per XZ kan 9. Nah, saya buat jadinya seperti yang tadi. Sama dengan 9. Saya coretkan X-nya. Saya coretkan Z-nya. Tinggal 1/Z tambah 1/X 9. Lalu yang terakhir, YZ per Y tambah Z sama dengan 10. Atau Y tambah Z per YZ. Sorry, tadi ini 1/10. Jadinya ini 10, berarti Y per YZ tambah Z per YZ sama dengan 10. Coretkan Y-nya 1/Z, coretkan Z-nya 1/Y sama dengan 10. Kemudian yang 3 ini kita tambahkan. Tadi yang pertama kan 1/Y tambah 1/X. Kemudian tadi 1/Z tambah 1/X. Kemudian yang terakhir tadi 1/Z tambah 1/Y. Tadi yang pertama kan hasilnya yang 1/Y tambah 1/X kan hasilnya tadi 5. Kemudian 1/X, 1/Z tambah 1/X kan 9. Lalu tambah 10. Nah, berarti 1/X-nya ada 2 kali. Berarti 2 kali 1/X. 1/Y-nya juga ada 2 kali. Ya. 1/Z-nya juga ada 2 kali. Jadi ini 24. Ini saya coret kemari 12 ya. Makanya jadinya 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z itu sama dengan 12. Maka jawabannya D. Kita lanjut lagi nomor 9 ya. Yang merupakan segitiga siku-siku adalah segitiga dengan ukuran sisi-sisi gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat ya sebelum kita menjawab ini, jika ada segitiga dengan sisi terurut,
A, B, C, maka syarat yang pertama ya, atau yang harus dipenuhi itu adalah bahwa jumlah dua sisi terpendek itu harus lebih besar dari yang terbesar ya. Jumlah dua sisi terpendek harus lebih besar dari yang terbesar. Contohnya, kalau sisinya 2, 3, 5, maka dipastikan ini bukan segitiga. Kenapa? Karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Padahal syaratnya ini harus lebih besar ya. Nah, setelah syarat itu dipenuhi, maka jenisnya bisa kita lihat dari sisinya. Nah, kalau A kuadrat tambah B kuadrat itu lebih besar dari C kuadrat, dinamakanlah itu dengan lancip. Kalau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dinamakanlah itu dengan siku-siku. Lalu, A kuadrat tambah B kuadrat, kalau lebih kecil dari C kuadrat, dinamakanlah itu dengan tumpul. Jadi, kita cek satu-satu. Kalau yang A, ya, dia 5, 12, 13. Kalau dikuadratkan, 25, 144. Ini 169 ya. 169 di kiri, 169 di kanan. Berarti sama dengan, ini berarti bahwa mereka adalah siku-siku. Maka jawabannya A. Kalau yang B kan sisinya 6, 2, 3. Dipastikan ini bukan segitiga. Karena 2 tambah 3, 5. Lebih kecil dari 6. Kalau yang C, ya 8, 10, dan 11. Ini 64, ini 100, ini 121. Berarti 164 lebih besar dari 121. Berarti mereka lancip. Yang terakhir yang D, 9, 13, 15. Ini 81, ini 169, ini 225 ya. Jadi kalau ditambahkan yang ini 250 lebih besar dari 225, berarti mereka lancip ya. Itu dia soal yang nomor 9.